Halo guys, welcome back my channel Naired Buff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku bisa sharing di audio ini. Dan thank you so much udah dukung aku sejauh ini. Spesial di audio ini aku akan bahas tentang saat ujian hidup datang, disitulah kita bertumbuh. Kita pernah melewati berbagai ujian bermacam-macam. Dari mulai kita waktu SD, beranjak SMP, SMA, di pekerjaan, di kuliah, berbagai hal telah kita lewati. Versi ujian kita di dunia memang berbeda, tapi pola dan bagaimana proses melewati itu ada pola yang sama. Walaupun berbagai ceritanya, orang-orangnya berbeda-beda, tapi polanya sama. Dan ngomongin soal ujian hidup, kenapa kita dikasih itu? Karena memang kehidupan ini adalah proses bagaimana kita mengenal Sang Pencipta, kita mengenal diri kita berproses dan bertumbuh sebagai manusia yang lebih baik. Kalau kita ngomongin soal kehidupan, itu maknanya berbagai macam aspek. Kamu mau lihat dari segi agama, dari segi sisi sosial, atau dari segi apa? Tapi khusus di video ini, aku akan membahas dari persepsi diriku sendiri, dari apa yang pernah aku baca, apa yang pernah orang lain ceritakan tentang kehidupan. Saat ujian hidup datang, disitulah kita bertumbuh. Yang pertama, kita mengalami proses pendewasaan. Dewasa tuh bukan cuma dari umur ya. Ada orang yang didewasakan oleh keadaan, oleh masalah, walaupun umurnya belum cukup untuk dibilang dewasa. Anak-anak yang ditinggal pergi salah satu orang tuanya. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Anak-anak yang mengalami broken home, keluarga tidak utuh. Anak-anak yang diuji ekonominya. Di masa kecil dia susah, dia dewasa sebelum umurnya cukup. Dan aku termasuk anak yang sudah melewati proses itu, walaupun umur aku belum cukup untuk dikatakan dewasa. Tapi aku belajar bagaimana proses kehidupanku yang dibilang tidak menyenangkan. Tapi karena aku pernah merasakan itu, di saat aku sudah beranjak mulai dewasa dalam segi umur, aku pernah ada di posisi yang susah, yang sulit. Dan aku berkaca, kalau aku tidak melewati ujian hidup yang waktu aku kecil rasain, mungkin aku saat ini gak mungkin bisa ngomong kayak gini sama teman-teman. Gak mungkin bisa lebih strong lagi menghadapi apapun yang ada di kehidupan aku. Karena memang situasi yang aku rasakan bisa berbeda sama masa kecil teman-teman yang bahagia, yang penuh kasih sayang, yang dalam segi ekonominya mencukupi, atau apapun itu ceritanya. Tapi ada juga teman-teman yang mengalami ujian hidup berbagai macam, dari mulai orang tuanya yang meninggal, kehidupan yang pas-pasan, finansial yang susah. Nah, proses pendewasaan itu kita alami pada saat kita mendapatkan sebuah kesulitan. Karena kalau nggak sulit, kita nggak tahu rasanya bertumbuh, berproses, berdiri, dan bangkit dengan diri sendiri itu. Benar-benar waktu yang kita lakukan tuh adalah tidak bisa terbayarkan dengan nominal uang. Karena kalau kamu dengar dari cerita orang lain, gak akan senyampe itu, rasanya gak akan 100% sampai, karena kamu tidak mengalaminya. Tapi kan kita tidak harus mengalami semua perasaan dan ujian hidup yang sesulit itu. Kita cukup mendengar, memahami, dan mengerti cerita-cerita orang yang sudah berpengalaman. Makanya perlunya belajar dan memahami kehidupan.
Gak harus ngerasain juga. Tapi kalau gak mau belajar, jangan sampai ketika ada ujian hidup yang menurut kamu sulit, kamu gak kuat. Akhirnya apa? Depresi, stres, banyak pikiran. Makanya penting kalau kita ngobrol sama orang, coba tanya, hal tersulit apa yang pernah kamu lewatin sampai kamu ada di titik ini, sampai kamu bisa sukses sekarang. Ada gak orang yang penasaran dengan cerita susah? Kebanyakan ya, gak peduli soal cerita-cerita kayak gitu. Kebanyakan orang yang dengar audio ini, dia memang lagi ada di posisi sulit. Dia gak tahu jalan keluar untuk menghadapi masalahnya sendiri, untuk menyelesaikan ujian hidupnya. Tapi aku cuma mau bilang, yang kamu jalani sekarang, walaupun sulit, itu adalah proses pendewasaan diri. Gak ada semuanya yang pahit di dunia ini. Akan ada pelangi di balik hujan badai, di balik angin dan petir, yang kamu gak tahu kapan pelangi itu datang. Tapi kamu jangan nunggu pelanginya. Kalau nunggu pelanginya, kamu bisa-bisa capek, bisa-bisa males untuk bertahan. Dan gimana caranya biar nunggu pelangi? Jangan mikirin itu, jangan mikirin manfaat dan hikmahnya dulu, tapi berproses dengan bertahan di hujan badai, angin petir yang kamu rasain sekarang. Kalau kita nunggu hasil akhir, kita gak akan pernah tahu proses yang kita lewatin tuh rasanya seperti apa. Yang kita tunggu hanya harapan-harapan kosong. Dan semesta itu tahu loh, kalau kamu udah dapat pelajarannya, energi itu gak akan pernah bisa bohong. Kalau kamu cuma pura-pura, iya aku bakal berubah, iya aku bakal mencoba lebih baik, aku bakal belajar mengoreksi diri, tapi itu cuma di mulut aja, dan gak seutuhnya kamu benar-benar ngerasain di dalam diri kamu ya. Perubahan itu benar-benar kamu rasain sendiri, kamu cuma dari omongan aja, itu gak bakalan pernah bisa. Dan proses itu akan terulang lagi dengan orang-orang yang berbeda. Karena aku pernah ngerasain itu. Ceritanya sama, hampir sama, tapi orang-orangnya beda. Karena aku mikirnya, ya udahlah nanti juga terlewati, ya udahlah masalah nanti juga lupa sendiri. Ternyata aku nggak belajar, aku nggak tahu apa yang harus diperbaiki dalam diri aku. Akhirnya beberapa tahun kemudian kejadian lagi. Masalahnya sama, tapi orang-orangnya beda. Apapun masalah kamu dan kesulitan apa yang kamu rasakan saat ini, pastikan kamu tahu apa pelajaran yang kamu dapat dalam situasi itu, apa yang harus dirubah dalam diri kamu. Berkaca pada diri sendiri. Jangan punya mental korban. Kamu gak akan pernah bisa bertumbuh kalau kamu nyalahin orang atau keadaan. Oke, selanjutnya, saat ujian hidup datang, disitulah kita bertumbuh. Proses bertumbuh, menerima apa itu kehidupan. Kalau kita gak punya kepercayaan yang cuma status di KTP aja, agama itu tertera, kita bukan ahli agama maupun ahli kitab. Dalam hal apapun kita belum pinter, termasuk aku, tentang agama. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui ilmu menerima apa itu kehidupan. Secara sederhana, kita tuh hidup mau ngapain sih? Kita mau kayak gimana dalam kehidupan kita? Hidup itu proses perjalanan kita, proses journey kita dalam menjalani hidup ini, sampai menunggu kontrak kita habis di dunia. Kita mau mengisi hari-hari kita dengan apa? Kebaikan atau keburukan? Kita gak tahu kontrak kita di dunia ini sampai kapan, umur kita sampai kapan. Tapi jangan kita nunggu kapan ya, aduh udah capek hidup, aduh udah lelah misalkan. Kita berproses dengan apa yang kita harapkan itu suatu kebaikan. Bukan menunggu-nunggu kapan sih selesainya ujiannya, kapan sih berakhirnya masalah ini. Karena hidup ngomongin soal kehidupan, yaitu tentang masalah hidup, bukan tentang kebahagiaan, harta, foya-foya, kemewahan.
akan ada selalu kehidupan yang silih berganti, masalah yang silih berganti. Kita mah lihat orang lain bahagia, cuma 20% doang yang orang lain tunjukin di sosial media. Dalamnya kita nggak tahu. Bahkan kita denger kan, hubungan-hubungan yang harmonis tahu-taunya divorce, berpisah. Tapi kita nggak tahu cerita detailnya seperti apa. Makanya menerima apa itu kehidupan tuh perlu menjadi prinsip, bahwa hidup kita berproses sampai kita habis kontrak di dunia ini, isilah dengan hal-hal positif dan kebaikan-kebaikan. Walaupun di dalamnya kita mendapati hal yang menyakiti, kecewa, sedih, tapi itulah bagian dari proses hidup, dan kita harus menerima itu sebagai jalan cerita hidup kita yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Oke, yang ketiga, memberi ruang untuk bertumbuh. Orang kalau dalam hidupnya tidak mau belajar apa yang harus dia lakukan, itu akan stuck hidupnya gitu-gitu aja sampai dia meninggal. Dia gak tahu apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia rubah dalam hidupnya. Dia mikirnya ya udah, aku udah kayak gini sifatnya, karakternya, apa adanya, nerima, syukur, gak juga gak masalah. Ada orang yang kayak gitu. Jangan jauh-jauh lihat orang lain ya. Di lingkungan saudara aja ada yang kayak gitu. Kenapa ya? Dia lahir dari keluarga susah dan keturunannya juga susah. Dan aku tahu karakter orang yang masih susah dalam segi ekonomi. Tidak ada perjuangan yang totalitas. Jadi ketika dikasih kerjaan, ada masalah di kerjaannya, keluar. Kasih kerjaan baru lagi, masalah lagi, keluar. Jadi dia kalau dikasih kerjaan tuh kayaknya gak pernah cocok sama diri dia. Masalahnya sama teman, sama atasan, sama hal-hal yang lain yang dia mengeluh. Untuk dirinya sendiri tuh dia gak mau berkaca diri gitu. Ketika dia dapat masalah di pekerjaan, dengan misalkan bosnya terlalu ini, terlalu itu, atasannya mengekang dia atau dia merasa terbebani, dia gak mau bertahan dalam situasi itu. Kerjaan juga banyak, tapi ujung-ujungnya walaupun kerjaan itu banyak, ujung-ujungnya dia nyari lagi kerjaan yang lain. Ada problem lagi sama temennya, ya begitu. Jadi gimana orang mau nolongin dia kalau dia punya sifat dan karakter yang gak bisa fleksibel gitu, gak bisa nerima masalahnya dulu gitu, berproses dulu dengan masalah yang kamu hadapi. Jalanin dulu, jangan keluar tapi gak mau tahu, biarin deh orang tuh bermasalah, padahal dirinya yang gak mau belajar, dirinya yang gak mau nerima apa pelajaran tentang PR yang harus dia selesaikan. Masalahnya tuh sebenarnya ada di dirinya. Dia mau 100 kali ganti kerjaan, 100 kali ganti atasan, kalau dianya aja gak mau belajar tentang kehidupan dirinya sendiri, gak akan bisa ada yang cocok sama dia. Ujung-ujungnya kerjaan dia apa? Ya kerja sendiri, misalkan jualan, jadi bos sendiri. Jadi dia gak bisa punya atasan, gak bisa punya bawahan, ya kerjanya kerja sendiri. Aku gak bermaksud merendahkan ya, tapi kadang ada orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita, dan semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Bertahan dulu, selesaikan masalah kamu. Jangan cari pelampiasan atau lari dari masalah yang kamu hadapi. Nanti ketemu lagi dengan orang yang berbeda, ceritanya sama, masalahnya sama, karena kamu gak belajar di situ. Oke, yang keempat, merasakan semua perasaan yang kita lewati. Kadang apa yang kita rasakan itu harus kita hadapi. Gak bisa kita nolak perasaan itu. Kalau lagi nangis, keluarin air matanya. Kalau lagi sedih, keluarin ceritanya. Keluarin energi negatif dengan bercerita sama orang yang kamu percaya, yang bisa simpen rahasia-rahasia cerita kamu. Kita gak bisa menolak perasaan yang kita alami. Kalau misalkan kita sebagai manusiawi itu wajar ya sakit hati. Ungkapin itu, gak usah dipendem. Kalau kita menolak perasaan itu, lama-lama
kita akan terbebani dengan energi negatif dan sampah-sampah yang ada di dalam diri kita tentang rasa sakit. Bakal ada unek-unek yang kita pendem. Ujung-ujungnya kita benci sama orang itu, kita dendam sama orang itu, dan memberi sebuah pelajaran kepada orang lain tuh bukan tugas kita. Tugas kita hanya urusan kita terhadap diri kita dan Sang Pencipta. Masalah nanti dia gimana, itu urusannya dia sama Sang Pencipta, sama Allah. Kita bukan ngurusin kehidupannya dia. Kamu harus ngerasain apa yang aku rasain, kamu harus menerima ganjaran dari apa yang telah kamu perbuat ke hidup aku. Kalau kita ngurusin orang lain, kapan kita ngurusin diri kita untuk bertumbuh? Makanya kita terima dulu perasaan yang kita rasakan. Respon setiap orang tuh beda-beda dalam menerima rasa sakit ya. Tapi balik lagi, kalau kita udah ngerasain sakitnya, kita udah pelan-pelan berproses dalam masalah kita gak ada tuh kepikiran buat ngurusin karmanya orang lain, masalahnya orang lain. Biarin aja, toh kita hidup, kita yang rasain kan. Kita tidur nyenyak, kita yang rasain. Kita makan enak, kita yang rasain. Jadi gak ada urusannya sama orang lain. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri untuk bertumbuh. Yang terakhir, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan merespon keputusan. Ya, saat ujian hidup itu datang dan kita berproses di dalamnya, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih wise dalam merespon apapun situasi dan keadaan, dalam mengambil keputusan. Orang semakin banyak pengalaman hidup, semakin dia sedikit untuk merespon dan bereaksi atas sesuatu yang terjadi, karena dia udah mengalami semua perasaan dan permasalahan. Dia sudah tahu, dia banyak pengalamannya. Analoginya gini, pertama kali kita motong-motong makanan, pertama kali kita keiris pisau, kayaknya sakit banget. Kita liatin terus lukanya, kita benar-benar ngadu, aduh ini kepotong pisau, aduh ini. Karena itu pertama kali kita mendapatkan kejadian itu. Terus kita compare, kita bandingkan setelah beberapa puluh tahun, kita udah dewasa, kena lagi nih, kita keiris pisau sedikit. Apakah kita akan bereaksi sama? Menangis, kita gak mau ngapa-ngapain, kita cerita sama semua orang yang kita temui, aduh sakit banget keiris pisau ini, gimana ya, iya ini gak mau lagi potong-potong itu. Enggak kan, respon kita gak kayak gitu kan. Justru kita mengambil apa yang harusnya kita lakukan, mengobati luka itu, dan lebih hati-hati lagi dalam memotong makanan. Jadi yang kita terima pada saat kejadiannya sama, itu gak akan bereaksi seuah itu, karena kita pernah melewati itu dan pernah merasakan. Dan seiring berjalannya waktu, ketika kita udah ada di level tertinggi dengan bertambahnya usia, kejadian yang gak seberapa, itu kita meresponnya biasa aja, gak dibawa stres, gak dibawa heboh gitu. Tapi orang-orang yang baru mengalami kejadian itu, pasti dia heboh kan? Pasti dia umbar-umbar kejadian ini itu di sosial media. Ujung-ujungnya dia tahu apa yang dia rasain itu terlewati, walaupun ingatannya membekas di memori. Tapi dengan kita lebih bijaksana, kita gak akan seheboh itu dalam merespon situasi dan kondisi yang lagi bermasalah. Kita muhasabah diri tanpa harus mengumbar-ngumbar kepada orang lain, apalagi di sosial media. Dan proses masalah yang kita hadapi itu akan menjadikan diri kita lebih wise, lebih bijaksana lagi dalam mengambil dan merespon apapun yang kita terima. Kita gak akan heboh seheboh dulu kita pertama kali merasakan perasaan dan masalah itu yang ada di hidup kita. Ternyata
masalah itu kalau diceritakan ke orang lain itu akan lebih panjang. Dan ketika kita bijaksana, yang dapat cerita dan masalah yang harus kita adukan itu cuma ke Sang Pencipta. Tapi kita mampu gak menghadirkan koneksi itu kepada Sang Pencipta? Dan kebanyakan orang kalau ada masalah, untuk ibadah aja males, untuk mandi aja males, ngurus diri sendiri aja males, bawaannya mager, dengerin musik sedih, curhat-curhat sama teman, telepon-teleponan. Jadi masalah yang kamu hadapi saat ini itu adalah jalan untuk kamu bertumbuh menjadi bijaksana lagi. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next audio atau video lainnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.